Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Di video kali ini kita bakalan belajar mengenal kitab tafsir bagian pertama. Di sini bakalan dibahas beberapa kitab tafsir terkait metode, corak, serta kelebihan dan kekurangan dari kitab tafsir tersebut. Ada beberapa kitab tafsir, yakni diantaranya yang pertama itu ada Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, yang kedua ada Tafsir Al-Azhar karya Hamka, yang ketiga ada Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, yang keempat ada Tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari, dan yang kelima ada Tafsir Al-Jami' lil Ahkam karya Qurtubi. Oh iya, buat kalian yang ingin mencatat, jangan lupa sediakan buku dan pena kalian. Don't miss it. Klik tombol subscribe yang ada di bawah serta like. Dan semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan mudah dipahami sama kalian. So, enjoy this video. Oke? Yang pertama ada Tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Kitab tafsir ini menggunakan metode tahlili atau terperinci, adapun coraknya adabi ijtimai. Nah, ada 5 kelebihan tafsir Al-Misbah. Yang pertama, kitab tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga sistematikanya mudah dimengerti oleh orang awam. Surahnya mengandung tema, kemudian dalam menafsirkannya yaitu bercorak adabi ijtimai, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari, adanya pengulangan penafsiran ayat. Sehingga kekurangannya itu ada 4. Yang pertama, karena tafsir ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga bersifat lokal. Kemudian kitab tafsir ini tidak menerangkan halaman dan nomor volume buku yang dinukilkan. Kemudian ada ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan, ada sebagian saja. Kemudian yang terakhir, karena adanya pengulangan tafsir sehingga menimbulkan penafsiran yang tumpang tindih. Kedua, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Metode yang digunakan kitab tafsir Al-Azhar yaitu tahlili atau terperinci, coraknya adabi ijtimai. Kelebihan kitab tafsir Al-Azhar ada 2. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, di dalam pendahuluannya itu berisi ilmu-ilmu Al-Quran seperti sejarah turunnya Al-Quran, munasabah ayat, dan lain sebagainya. Kekurangannya itu ada 2 juga. Yang pertama, terkadang dalam mencantumkan hadis hanya menyisipkan artinya saja tanpa memasukkan matan hadisnya. Kemudian bahasa yang digunakannya terkadang tidak mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Adapun metode yang digunakan kitab tafsir ini yaitu tahlili atau terperinci, coraknya yaitu fikih. Ada 4 kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, bersandar pada riwayat sabda Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in. Yang kedua, keluasan sanad dan sabda yang diriwayatkan serta tarjihnya akan riwayat tersebut. Kemudian yang ketiga, penguasaan terhadap ayat nasih, mansukh, serta penguasaan terhadap sahih dan sakitnya jalan-jalan riwayat. Yang keempat, penjelasannya dalam segi i'rab dan istinbatnya mengenai hukum-hukum syar'i dan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, masih terdapat hadis dhaif. Yang kedua, memuat Israiliyat yang walau beliau kurang menyukainya. Yang terakhir, adanya percampuran antara sahih dan yang tidak sahih dari segi hadis maupun asar. Yang keempat, Tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari. Metode yang digunakan kitab tafsir ini yaitu tahlili atau terperinci, coraknya ada 2, logawi dan teologis. Adapun kelebihannya ada 3. Yang pertama, sedikit memuat Israiliyat. Yang kedua, menerangkan makna kata berdasarkan atas penggunaan bahasa Arab dan gaya bahasa yang digunakan. Yang ketiga, penekanan tertinggi terhadap aspek balaghah sehingga tidak heran kalau kitab tafsir ini sering disebut dengan kitab balaghah. Kekurangannya, dalam penyusunannya itu sangat fanatik dalam membela Mu'tazilah sehingga ayat-ayat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Mu'tazilah dikesampingkan maknanya agar sesuai dengan doktrin Mu'tazilah. Yang kelima, Tafsir Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran karya Qurtubi.
Metode yang digunakan kitab tafsir ini yaitu tahlili atau terperinci, coraknya yakni fikih. Adapun kelebihannya ada 4. Yang pertama, menjelaskan hukum-hukum Al-Quran secara luas dan jelas, banyak menyandarkan pada hadis-hadis, kemudian banyak memuat Israiliyat. Yang keempat, menghimpun ayat, hadis, serta pendapat ulama pada masalah-masalah hukum, kemudian dirajihkan, kemudian disandingkan dengan argumen. Adapun kekurangannya, Al-Qurtubi ketika meriwayatkan Israiliyat tidak menyebutkan Israiliyat tersebut sahih atau dhaif. Kemudian Al-Qurtubi ketika mengutip beberapa hadis tidak menyebutkan apakah hadis tersebut dhaif atau maudhu atau palsu. Kemudian Al-Qurtubi terkadang mengutip berbagai rujukan tanpa memberi keterangan di dalam kitab tafsirnya.